akan menjelaskan tentang B, yaitu komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga hanya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seseorang tokoh bijaksana. Yang ketiga, guru atau pendidikan di sekolah. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, guru yang juga berarti guru. Tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, mengevaluasikan peserta didik. Yang keempat, orang tua dan lingkungan masyarakat. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrat dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan berlandaskan pada cinta kasih keluarga atau anak yang lahir dari lingkungan keluarga. Mereka, selain orang tua dan guru, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan merupakan pendidikan juga. Yang kelima, interaksi edukatif pendidikan dan anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan anak didik. Interaksi pendidik dan anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang diinginkan, tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidik. Metode pembelajaran adalah metode di mana cara yang dapat kita lakukan untuk membantu proses belajar mengajar siswa agar berjalan dengan baik dan lancar. Metode tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. A. Metode ceramah, yaitu metode di mana guru menjelaskan secara lisan materi kepada siswa dan siswa harus menyimak ataupun mendengarkan materi tersebut dengan baik dan benar. B. Metode tanya jawab, yaitu di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa harus menjawab pertanyaan tersebut ataupun sebaliknya. Siswa menanyakan pertanyaan kepada guru dan guru harus menjawab pertanyaan tersebut. C. Metode diskusi, yaitu dapat diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan bagian D, metode demonstrasi. Metode mengejar dengan memperagakan barang, kejadian ataupun aturan dalam suatu kegiatan, bisa secara langsung maupun pokok bahasan yang relevan atau materi yang bisa disajikan. Yang E, metode eksperimen. Metode eksperimen di mana guru dan murid bekerja sama mengerjakan suatu latihan untuk mengetahui pengaruh dari suatu aksi. Dan yang F, isi pendidikan, memiliki kaitan erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disebutkan isi yang ada pada kurikulum pendapat formal. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C tentang hubungan antar komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berhubungan keterkaitan. Guru di sini sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tidak hanya itu, fungsi guru di sini sebagai pelaksanaan kurikulum
juga sebagai pengembangan kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Di sini, guru harus mempelajari kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, membuat suatu desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa, tujuan yang hendak dicapai, teori belajar, serta pembelajaran dan karakteristik bahan yang akan diajarkan. Bagi setiap guru, di sini guru dituntun untuk memahami masing-masing metode secara baik dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar antara siswa dengan guru. Icon, man, I'm a girl about a 10. I should fuck her.